Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sosi Septia, NIM 7032000004. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas PKN yang berjudul Warga Negara dan Sistem Kewarganegaraan. Yang pertama, pengertian warga negara dan sistem kewarganegaraan. Warga negara menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut pasal 1 Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan bahwa warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, sistem kewarganegaraan. Sistem kewarganegaraan merupakan ketentuan atau pedoman yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Menurut pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Pada sistem kewarganegaraan terdapat 3 unsur sistem kewarganegaraan. Yang pertama, sistem kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Yang kedua, sistem kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Dan yang terakhir, sistem kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi. Yang pertama, sistem kewarganegaraan berdasarkan kelahiran terdapat 2 asas, yaitu asas ius sanguineus, yang kedua asas ius soli. Pada asas ius sanguineus atau juga disebut dengan hukum darah atau keturunan adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan. Asas ini juga dianut oleh negara yang tidak dibatasi lautan seperti Eropa dan Cina. Yang kedua, asas ius soli atau juga disebut dengan tempat kelahiran. Asas ini adalah yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut di mana ia dilahirkan. Asas ini juga dianut oleh sebagian negara-negara imigrasi seperti Australia dan Kanada. Yang berikutnya, sistem kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Terdapat 2 asas, yaitu asas kesatuan hukum, yang kedua asas persamaan derajat. Pada asas kesatuan hukum, negara yang menganut asas ini seperti Belanda, Belgia, Prancis, Italia. Dan pada asas persamaan derajat, negara yang menganutnya seperti Australia, Kanada, Denmark, Inggris. Dan yang terakhir, sistem berdasarkan naturalisasi. Walaupun pada sistem ini tidak seperti sistem kelahiran atau perkawinan, tetapi sistem ini juga bisa diproses dengan kewarganegaraan. Berikutnya, cara memperoleh sistem kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 bahwa terdapat 7 cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, karena kelahiran. Yang kedua, karena pengangkatan. Yang ketiga, karena dikabulnya permohonan. Yang keempat, karena pewarganegaraan. Yang ke 5 karena perkawinan, yang keenam karena turut ayah dan atau ibu, yang ketujuh karena penyataan. Berikutnya, hak dan kewajiban warga negara dan sistem kewarganegaraan. Terdapat 2 hak dan kewajiban. Yang pertama, warga negara, yang kedua negara dan pemerintah. Pada warga negara tercantum pada pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang 1945. Pada hak negara atau pemerintah meliputi 3, yaitu menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat.
Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Pada kewajiban negara dan pemerintah terdapat 16, meliputi yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kelima, menjamin kemerdekaan. Yang keenam, membiayai pendidikan. Yang ketujuh, mengusahakan dan menyelenggarakan. Yang kedelapan, memprioritaskan anggaran pendidikan. Yang selanjutnya, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, memajukan kebudayaan manusia. Berikutnya, menghormati dan memelihara bahasa daerah, menguasai cabang-cabang, menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang terakhir, bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sekian presentasi tugas PKN yang berjudul Warga Negara dan Sistem Kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.